Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Musriah. Selamat pagi Bu. Ya, perkenalkan ya Bu, nama saya Anif Fadila. Saya dari SD Negeri 1 Karangjowo. Saya kebetulan menjadi CGP Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Nah, kedatangan saya ke sini Bu Mus, saya ingin mewawancarai Bu Mus selaku Kepala SD Negeri 5 Kematikan ya, untuk memenuhi tugas saya di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan. Bu Mus, mohon maaf sebelumnya sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Di SD sini ya? Iya, di SD 5. Iya, baik Bu Mus, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Untuk yang pertama ya, selama ini bagaimana cara Ibu Mus untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SD Negeri 5 Pengadilan ini? Kan misalnya ada kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral, tapi mungkin lebih ke ini kasus dilema etika ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Fadila. Saya jawab mungkin belum bisa memuaskan juga ya, karena saya juga masih baru di kepala sekolah, jadi pengalaman juga belum banyak. Saya jawab sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan selama saya jadi kepala sekolah. Memang di dalam satu pendidikan itu banyak sekali dilema etika dalam ketika kita terjadi permasalahan ataupun ketika kita mengambil keputusan. Jadi dilema etika itu, jadi kita mengambil keputusan yang sama-sama benar ya. Nama yang saya ambil adalah etika secara umum. Jadi dengan berbagai langkah-langkahnya, jadi ketika ambil keputusan itu berdasarkan subjektivitas, emosi sesaat. Tentunya saya akan mengambil keputusan dengan berbagai macam langkah-langkah tentunya, dari melalui melakukan riset kecil atau sebuah observasi, kemudian berdiskusi dengan rekan guru, kemudian berdialog dengan masyarakat dan sebagainya. Setelah saya mengumpulkan data-data tersebut, nah nanti kita akan sosialisasi terkait keputusan yang sudah saya lakukan, kemudian ada komitmen bersama. Nah, setelah ada komitmen bersama, kita akan menjalankan keputusan itu dengan adanya komitmen itu. Iya. Berarti dalam pengambilan sebuah keputusan masalah dilema etika itu tidak semata-mata langsung diputuskan. Iya, bisa. Berarti ini juga itu sudah menjawab pertanyaan nomor 2 sebenarnya dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus tadi dilema etika itu ada 2 kepentingan sama benar. Tadi sudah dijalankan dengan beberapa langkah ya, sudah Ibu jelaskan. Baik, ini berarti pertanyaan yang kedua sudah langsung Ibu jawab tadi. Iya, baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk memutuskan sebuah masalah dilema etika. Ya, saya ada kesalahan dilema etika di satuan pendidikan saya. Tentunya saya akan mencari banyak masukan dari guru. Jadi permasalahan itu yang harus diputuskan itu tidak hanya dari kuping sebelah kanan tapi dari sebelah kiri. Jadi banyak masukan, banyak masukan dari masyarakat, dari orang tua, dari wali, dan sebagainya. Jadi bukan dari tapi secara umum masalahnya seperti apa. Nanti setelah itu dari data-data itu, dari data itu saya ambil poin-poinnya, yang urgennya apa, yang harus diputuskan yang mana, kemudian diskusi dengan teman-teman guru, kemudian setelah kita diskusikan dengan masyarakat juga. Ketika saya ambil dari dilema itu kan ada kebijakan nantinya yang harus saya sampaikan agar kebijakan itu adil, walaupun kadang adil itu tidak bisa memuaskan satu pihak, namun artinya jadi malah justru di sini jadi belajar juga dari jadi kita saling belajar ya, teman guru sekolah juga belajar di situ. Kita
jadikan itu sebuah pembelajaran. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Musliah, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Efektif ya, efektif, efisien. Jadi ketika kita mau keputusan itu optimal, efektif untuk semua pihak, ya kita memang harus menampung aspirasi banyak orang. Kita harus banyak mendengarkan banyak orang, tidak perlu alergi terhadap masukan ataupun kritik. Nah, ketika kita sudah menampung, melakukan observasi, katakan riset lah, walaupun itu hanya riset kecil, tapi itu bisa menjadi acuan untuk kita mengambil sebuah diskusi, gagasannya apa, kemudian ketika berhadapan dengan rekan-rekan teman-teman guru, kita bisa lakukan diskusi, kemudian refleksi, dan permasalahan dilema etika itu kita luruskan bersama, kemudian kita bongkar, kita cari step by step. Ini step A solusinya seperti ini, step B seperti ini, plan A, plan B seperti ini. Jadi komitmen bersama itu membangun kesadaran ya. Iya. Supaya hasil keputusan itu ketika dilaksanakan ya itu kan tidak menyalahkan satu pihak, betul sudah bisa. Baik Ibu, kemudian selanjutnya kira-kira apa sih tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya dimanapun itu kita bekerja, itu pasti ada yang namanya dilema etika, itu pasti ada. Dan tantangannya di masing-masing sekolah itu banyak. Semua sekolah punya tantangan tersendiri, punya masalah sendiri, dan tergantung karena di sekolah ada kepala sekolah sebagai pemberi kebijakan, dan itu yang tantangannya sangat besar. Terutama kadang-kadang kita punya perasaan merasa tidak enak gitu. Terus kemudian ada takut dalam artian bukan takut mengambil takut dengan siapa itu, bukan. Maksud takutnya itu tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan rasa keadilan, nantinya tidak akan dia takut mengecewakan, itu pasti ada. Itu manusiawi sekali. Iya. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ada tantangan di sana ya dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Nah, untuk selanjutnya Bu, ketika Ibu menghadapi kasus dilema etika ini, apakah ada jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan ini, atau langsung diselesaikan di tempat saat itu juga, atau seperti apa Bu? Ketika ada dilema etika, tentunya saya langsung menyelesaikannya, tapi ketika langsung menyelesaikannya juga tidak terburu-buru juga kayak gitu. Dalam artian saya perlu masukan dari banyak pihak juga. Kemudian saya melakukan diskusi, melakukan wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam kasus itu tentunya. Nah, baik itu untuk pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang selama ini mempermudah rumus dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Faktor yang mempermudah, kalau menurut saya, ketika saya mempermudah urusan saya tentang terkait dilema etika adalah adanya komunikasi yang baik, kemudian kita saling diskusi bersama dengan guru. Jadi faktornya adalah kedekatan secara komunikasi, kemudian kita menyelesaikannya itu dengan kasih sayang, bukan dengan pendapat saya pribadi. Jadi banyak pihak ya Bu ya, banyak pihak yang Ibu libatkan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Kemudian Bu, selanjutnya dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa sih yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ya, tentunya banyak pengalaman, banyak pembelajaran bagi saya, bagi guru, bagi masyarakat juga terkait dengan dilema etika. Menjadi kepala sekolah, menjadi sebuah pimpinan itu memang tidak mudah, merupakan sebuah proses yang panjang, dan memang harus mengesampingkan ya kepentingan pribadi, kepentingan personal, dan lebih mengedepankan kemanfaatan atau kepentingan secara umum. Idenya apa, gagasannya apa, kemudian solusinya seperti apa, kemudian kita membuat perencanaan plan A, plan B, kemudian merencanakan
semuanya dengan matang ya. Kemudian disitulah akan terjalin kita semangat untuk kolaborasi selama untuk saling membantu. Jadi kalau bisa saya simpulkan di sini ya Bu ya, dalam mengambil keputusan tadi untuk kasus dilema etika ya, satu adanya komunikasi, kemudian adanya kolaborasi ya Bu, kemudian ya dasar pengambilan keputusan itu tidak semata-mata atas perasaan pribadi ya, tapi lebih pada ada tanggung jawab moral mungkin, kemudian untuk kepentingan siswa, pembelajaran sekolah. Baik Bu Mus, terima kasih untuk diskusinya, untuk wawancara hari ini. Terima kasih ilmunya, pengalamannya, segala kekurangan. Mudah-mudahan ini nanti sebagai pembelajaran saya juga sebagai CGP di angkatan 9 ini, mudah-mudahan nanti ketika menjadi pemimpin di sebuah sekolah itu akan menerapkan ilmu yang Ibu sampaikan dan membawa kebaikan untuk sekolahan ini. Amin. Ya, terima kasih juga atas segala kekurangan atau keputusan saya. Ya, semoga sukses selalu. Semoga lulus CGP. Amin. Ya, terima kasih.